Dan untuk sore hari ini, seperti biasa, saya akan ngajakin Anda ngobrol dengan sosok inspirasional, anak muda yang punya usaha dan bertahan di masa pandemi ini, bahkan masih tetap berbagi sih sebenarnya. Ini luar biasa. Nah, untuk Anda yang juga ingin ikutan ngobrol bersama kami, boleh gabung di WhatsApp di 0811461011. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami live sore hari ini melalui channel YouTube Smart FM Makassar. Siapakah narasumber saya sore hari ini? Langsung aja deh kalau gitu. Kita sapa yang sudah bergabung, yang sudah terhubung dengan saya melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Kak Rifa. Halo, Kak Siap, apa kabar? Masya Allah, great. Great ya, luar biasa hari ini. Aktivitasnya? Aktivitas sekarang ya masih jualan sambil mempersiapkan akademik gitu. Sambil kuliah juga ya? Lebih tepatnya pelatihan. Oh, pelatihan. Oke. Nah, sore hari ini tuh kita pengen ngobrol dan pengen cari tahu sih sebenarnya gimana perjalanan seorang Shihab membangun Trenum Clothing. Benar gak sih nama usahanya? Iya. Nah, Trenum Clothing baru-baru kemarin saya juga dapat info gitu, lihat-lihat. Oh, ternyata Trenum Clothing adalah salah satu usaha yang juga mensupport APD untuk para tenaga medis. Benar nggak? Alhamdulillah, iya benar. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah dan juga dikasih kekuatan bisa berjuang sama-sama teman-teman relawan di berbagai daerah untuk mensupport OPD-nya mereka. Oke, jadi Trenum Clothing ini adalah salah satu UMKM begitu ya di Kota Makassar yang juga turut mensupport produksi APD dan disalurkan bukan hanya di Kota Makassar tapi juga di beberapa daerah lainnya ya. Iya. Oke, nah pengen tahu dong Kak Shihab, gimana sih perjalanannya dari awal membangun Trenum Clothing ini? Ini sedikit cerita. Sebenarnya saya tidak tahu bahwa saya punya darah pedagang dari keluarga mama saya. Nah, waktu SD itu saya kan senang menggambar. Waktu zaman SD itu gambar Dragon Ball, gambar Naruto, Detektif Conan. Habis saya gambar, saya fotokopi, saya kasih ke teman saya waktu SD. Nah, kita bayar itu gambar saya SD. Terus naik SMP, saya masih menggambar tapi bukan saya di kelas saya. Naik SMA, belajar kaligrafi lah di pesantren juga. Terus sampai kuliah saya belajar Corel Draw. Nah, di situ saya pertama kali mendesain baju persatuan dari Jils. Saya tahu Jils kan di Makassar. Iya, salah satu lembaga kursus begitu ya. Iya, saya kan center juga di situ, jadi mempercayakan desain kaos dari kelas mereka masing-masing. Terus saya yang desain gitu. Terus saya bawa ke tempat simpan. Ternyata lumayan. Jadi saya coba serius di training di bisnis ini karena itu hari saya mau persiapan menikah pompa naik atau. Oke, baik. Jadi tertekan karena itu ya, dipushnya karena pengen nikah nih. Mungkin why-nya seperti itu. Oke. Itu tahun berapa tuh? Awal pertama. Oke. Kalau saya main kaos sama main jaket itu dari 2011. Cuman brand itu establish 2016.
Oke, jadi Iya, Kak. 2011 udah mulai produksi tapi belum ada brandnya gitu. Di Belum ada, itu 2016 teman baru saya ada. yang baru ada Oke, kenapa dikasih officially. officially launch gitu ya brandnya gitu Trendom Clothing. Nah di 2016 itu. Ya. Nah di awal-awal membangun bisnis usaha. Sekarang kan kalau kita bilang usaha clothing tuh di Makassar apalagi udah banyak berjamur di mana-mana Banyak. gitu ya. Saingan juga banyak. Waktu awal-awal apa tantangan terbesarnya gitu selain pengen ngumpulin uang panai buat nikah ya? Saya percaya bahwa orang Islam itu karena salah satu adalah personal brand. Jadi mungkin karena saya berada di circle yang memang marketnya untuk sablon dan jaket seragam gitu. Karena saya kan ngajar di JIS, ngajar di sekolah, ngajar di kampus. Jadi kadang-kadang setelah ngajar itu saya bilang, ini ada yang mau pesan jaket. Oke. Jadi Memanfaatkan masuk-masuk murid-muridnya untuk hostelin gitu. ya. Iya. Memanfaatkan murid-murid untuk Hostelin. doktrin beli nih produk saya gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sebagai pengusaha juga, terus sebagai tenaga pengajar juga. Bagi waktunya seperti apa? Sederhana, soalnya kemarin sebelum komunitas TDA, saya itu tidak punya Oh, target. masuk di komunitas Nah, TDA juga. Iya, alhamdulillah. Oke, boleh Jadi, dijelaskan itu komunitas apa sih gitu? TDA itu komunitas bisnis tangan di atas yang alhamdulillah di situ saya belajar teknik-teknik dasar dari bisnis dan juga belajar marketing bisnisnya dan segala macam. Dan alhamdulillah teman-teman di dalam itu sampai sekarang pun dapat uang untuk mensupport teman atas di daerah itu karena TDA. Oke, gitu. Wow, luar biasa. Memang harus punya circle yang mendukung gitu ya. Kalau misalnya kita pengen membangun sebuah bisnis dan salah satunya masuk di komunitas gitu ya. Nah, masih di Senin Inspirasi Afternoon Drive Smart Listener, saya masih bersama dengan narasumber saya Kak Syihab, owner dari Trendom Clothing ya. Yang kemarin juga seperti tadi udah saya sampaikan sempat membantu produksi APD juga untuk tenaga medis. Sebelum itu kita harus tahu dulu dong ya. Sebelum membantu orang, saya penasaran nih, apakah juga sempat terdisrupsi bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 ini atau seperti apa? Menghadapinya tuh gimana sih? Ya benar. Jadi sebenarnya kita dikasih cobaan, tapi sebenarnya kita juga punya kekuatan. Jadi bulan 2 itu, bulan 3 itu kan corona sudah masuk. Jadi pasti akan berefek terhadap omset dan income dari perusahaan. Dan karena penjualan turun, kita harus tetap gaji anak-anak kan. Jadi digaji di A, B, C dari admin sampai manager semua gaji full. Alhamdulillah ada saving di perusahaan kan. Dan itu posisinya saya kan sekarang kan lagi pelatihan dari beasiswa di Jogja itu. Nah, terus ada teman yang nelpon dari LPDP Mata Garuda, katanya bisa bikin hazmat tidak? Saya takut nanti tidak higienis, Tidak sesuai standar. tidak tahu caranya, potongan. Iya benar. Tapi alhamdulillah kuasa Allah melalui TDA ini, terus yang saya bilang tadi komunitas TDA ini gerakannya nasional dan alhamdulillah saya sendiri dipilih sebagai koordinator untuk di Sulawesi Selatan untuk pengadaan APD hazmatnya. Nah, dikasihlah kita training secara online, kirimkan pola lewat email, jenis bahannya dan segala macam. Kita bisa survive itu hari. Meskipun kita kena jalan jaket turun, sablon kaos turun,
top itu Allah kasih nikmat kepada orang terus mau bergerak gitu. Jadi alhamdulillah juga dengan circle TDA kita dapat ilmu baru untuk menjahit hazmat dan alhamdulillah kita bisa tetap menggaji. Di Trenum itu Kak tidak ada yang kita pecat, tidak ada yang kita rumahkan. Maksudnya semuanya tetap WFH, gaji tetap jalan dengan berapa penyesuaian. Karena kami pikir juga teman-teman di tim kami ini juga butuh penghidupan. Oke, sepertinya agak terganggu ya sinyalnya. Nanti kamu, yap. Kalau saya berpikir, saya bahkan pernah begini Kak, waktu omset turun itu, uang beasiswa saya alihkan untuk membayar ke sebegitunya corona ini menghantam lini bisnis kita. Gimana Kak? Putus sih tadi sebentar, gimana? Tapi ketika uang bulanan untuk saya pas turun itu saya Oke, nanti kami akan coba menghubungi kembali ya. Ya mau bagaimana karena kan ya si corona ini menghantam semua, tapi alhamdulillah setelah kita membantu orang lewat smart, ya banyaklah datang juga kita rezeki dari Allah juga. Oke, baik. Ini koneksinya agak sedikit terganggu ya, tapi yang saya tangkap adalah masih tetap bisa survive. Trenum adalah salah satu usaha yang tidak merumahkan sama sekali timnya, pegawainya di kondisi yang banyak usaha-usaha lain yang terpaksa harus merumahkan gitu. Kalau Trenum sendiri enggak, karena punya manajemen keuangan yang baik. Itu salah satu yang bisa dipelajari begitu ya, dan kemudian sampai hampir menggunakan uang beasiswa buat bisnis. Sudah Kak, sudah. Oke, udah terpakai gitu ya. Nah, ini Sudah soal terpakai. Oke, ini soal APD-nya tadi yang diproduksi. Kemarin kan memang banyak ramai itu ya. Ketika pandemi corona datang, orang berbondong-bondong untuk saling berbagi, peduli satu sama lain. Banyak kemudian juga ya, termasuk Trenum mungkin salah satunya yang berbalik arah, main produknya nggak diproduksi tapi malah produksi APD gitu. Ada tenaga medis juga yang mengatakan gitu. Ada juga di beberapa pemberitaan bahwa APD-APD yang didonasikan oleh para relawan itu nggak sesuai standar. Nah, gimana Trenum sendiri menghadapi statement itu dan mengatakan bahwa APD kita sesuai standar loh gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk Trenum sendiri itu ada 4 konsultasinya Kak dan distribusi APD-nya. Yang pertama dari TDA sendiri. TDA sendiri itu sudah alhamdulillah menginstruksikan bahwa kita ini APD yang kita produksi ini itu second liner. Second liner means untuk orang-orang yang bukan yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID, tapi second linernya yang misal yang jaga resepsionis, yang menyemprot disinfektan dan segala macam. Perlahan-lahan kita ke sini memproduksi sesuai dengan standar dari yang diinginkan dengan dokter. Misal kalau di Trenum itu ada beberapa produk yang awal-awalnya itu tebal sekali, panas bagi dokter, tapi kita menyesuaikan. Jadi kita cari bahan yang lebih adem tapi tetap tahan air. Jadi sebenarnya basicnya sih kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita hanya punya SDM tukang jahit, mesin jahit, dan kita tahu bahannya, kita tahu polanya, ya kita bantu sebisanya, karena menunggu sempurna untuk menentukan sebuah langkah itu sangat sulit. Benar. Ini luar biasa, harus digarisbawahi. Kita nggak perlu untuk nunggu sempurna untuk melangkah atau menunggu berkecukupan gitu untuk bisa membantu orang.
Sure. Langkah kecil Iya, yang Kak. bisa kita lakukan itu silakan lakukan gitu ya. Nah, termasuk juga yang dilakukan oleh Trenum, learning by doing gitu, sambil berjalan, sambil produksi, sambil diperbaiki Ya, juga benar. kualitasnya. Nah, kemudian juga masih sempat berbagi nih. Nanti kita akan gali lebih lanjut. Nggak semua bisa dikatakan ini, kalau saya tangkap dari cerita yang sebelum kita on air gitu ya. Sampai sekarang juga masih produksi atau gimana? Untuk sekarang ini Kak, kemarin kan kita ambil dengan strategi stok. Jadi kami dan teman-teman TDA Makassar itu, karena lead time-nya atau pemesanannya itu sangat cepat. Misalkan teman-teman dokter itu pesan hari Senin, hari Rabu sudah selesai. Jadi kita belum ada waktu untuk beli bahan, potong, jahit, packing, itu semua butuh waktu. Maka pada kuartal kedua kita ada di PO, kita sekarang berubah menjadi top. Jadi teman-teman semuanya top kapasitas produksinya masing-masing. Nah, pada saat ini sekarang kita sudah tidak menjahit lagi, kecuali kalau para nakes itu order dengan desain yang berbeda. Karena sekarang kan kita bikinnya coverall hazmat. Ada juga yang cari APD gaun. Kalau saya pribadi tidak menjahit APD gaun. Ada mitra kami yang menjahit APD gaun. Jadi kalau misalkan ada yang mesan, kita baku kontak saja di grup. Apa yang ready stoknya nanti dialokasikan. Karena tujuan kami adalah mendistribusikan APD hazmat secara cepat dan murah. Oke. Itu Tapi apakah dari ya? Tapi apakah APD ini sepenuhnya dikomersialkan atau ada sebagian yang didonasikan juga gitu? Kalau dari kami ada yang didonasikan. Jadi karena kami juga belajar fikih muamalah, kita harus memisahkan antara sedekah dan juga jual beli. Nah, jadi untuk sedekah ini ada beberapa hazmat yang kita memang alokasikan untuk kita sedekahkan di beberapa relawan. Misalkan kami di LPDP Mata Garuda, kita berikan beberapa lewat Trenum. Trenum akadnya jual beli kalau di LPDP Garuda. Tapi ada juga beberapa yang kita kasih secara gratis. Ada juga yang misalkan di TDA itu kita akad jual beli. Tapi marginnya itu hanya sekedar untuk memberi membayar upah jahit begitu. Nutupin kos produksi gitu ya. Saja. Nutup kos produksi gitu ya. Operasional saja. Oke, baik. Tidak semua kita ambil untuk kepentingan pribadi. Oke, tidak semua keuntungan masuk kantong gitu ya. Yang penting ada aja untuk nutupin produksi. Apa nggak rugi gitu? Apa nggak rugi? Pokok anak. Apa nggak rugi gitu? Rugi itu saya pernah mendengar sebuah ungkapan dari yang bikin undangan pernikahan saya. Dia bilang pengusaha itu tidak pernah rugi. Yang rugi itu hanyalah yang lalai dalam sholatnya. Iya. Wow. Jadi kalau kita hitung-hitungan materi di tengah pandemi ini justru kita bersyukur karena diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah, SDM, tukang jahit, aset mesin jahit untuk membantu di tengah corona. Jadi mungkin saja mudah-mudahan malaikat kanan yang catat. Oke, begitu ya. Serahkan nama Tuhan. Biar dia yang mengatur gitu ya. Oke. Nah, saya penasaran juga apa yang selama ini selalu dipegang gitu. Prinsip yang selalu dipegang dan ditanamkan kepada selain untuk owner sendiri dan juga kepada tim dari Trenum. Prinsip apa gitu? Kalau untuk prinsip berkembang itu saya percaya bahwa uang itu tidak pernah ada, tidak pernah habis, tidak pernah cukup.
Jadi itu ajaran dari bapak saya, dan ajaran dari mertua saya adalah berbisnis itu yang penting bisa makan dan bisa sedekah. Itu aja. Wow, luar biasa. Ini prinsip yang ditanamkan dan sampai sekarang benar-benar diaplikasikan begitu ya. Uang sebenarnya nggak pernah cukup kayak gitu ya. Yang pernah habis. Berarti memang jadi pengusaha semata-mata kan banyak gitu ya pebisnis gitu. Kita bangun bisnis ya buat cari penghidupan gitu, buat cari materi sebanyak-banyaknya biar kita punya ini, itu dan lain sebagainya. Ya termasuk untuk bisa bantu orang gitu. Kalau anggapannya seperti Kak Siap ini luar biasa sih. Kenapa kemudian? Ya awalnya kita juga tidak serta-merta gitu Kak. Jadi awalnya kita kan anak-anak muda, butuh uang panai gitu kan. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman di TDA tadi, komunitas yang positif itu, saya tersadar bahwa uang ini kalau dicari terus, malah yang ada kita akan saling bertengkar, saling bunuh bahkan. So, money is not everything. Jadi kita cari, mudah-mudahan bisnis kita ini, saya selalu bilang sama tim saya, mudah-mudahan bisnis kita ini adalah jembatan menuju surganya Allah. Trenum itu kan singkatan dari pesantren dan umum. Oh gitu, oke. Jadi itu filosofinya, itu singkatannya, gitu, pesantren dan umum. Enggak, sebenarnya itu basicnya Kak Siap sendiri adalah santri kah atau seperti apa? Iya. Okay, jadi saya kan dulu nyantri di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros, punya Andre Guruta Sanusi Baco. Jadi biasa kan kita ikut lomba, yang lomba-lomba bahasa Inggris, anak SMA 1 dipanggil Semansa, anak SMA 2 dipanggil Semada. Kalau kita kan PPNU, jadi jelek kelihatannya kan. Jadi kita ganti jadi Trenum. Pesantren dan umum gitu. Dan itulah yang saya jadikan pesantren Nahdlatul Ulum. Dan kita sekarang apa ya ceritanya? Mengadopsi nama itu menjadi sebuah brand. Dan sudah minta izin sama Bu Nyai di dalam. Oke, baik. Saya tadi nangkepnya pesantren dan umum, ternyata pesantren Nahdlatul Ulum. Itu kalau versi pesantrennya. Kalau versi brand, kita mengalokasikan bahwa fokus kita adalah pesantren dan umum. Jadi cara jual kita itu insya Allah mengikuti cara jualnya Nabi, sesuai dengan fikih muamalah, tapi tidak menutup diri jika ada orang-orang di luar agama kita yang mau pesan juga. Yap, silakan. Agak terputus ya. Lebih kepada menyesuaikan saja dengan persyaratan-persyaratan dan juga protokoler dari pemerintah. Jadi untuk packing biasanya kita semprot pakai disinfektan dan segala macamnya. Nah, sebelum bersiap ke new normal ini, saya paham kan kalau ada beberapa lapisan masyarakat yang menunda untuk mengkonsumsi produk dari konveksi. Yep. Tapi kan kita diajar untuk tidak berdiam diri. Jadi makanya kita terus putar otak bagaimana caranya untuk melihat kebutuhan dari masyarakat ini. Jadi kita sudah riset, insya Allah mohon doa, kita bakal launching satu jenis jaket yang prediksi kami mungkin akan ada marketnya, karena jaketnya lengkap dengan sarung tangan, lengkap dengan masker. Tapi kita belum testing pasarin, baru lihat mungkin ada marketnya. Tapi sebelum sampai ke sana kita memperbaiki manajemen dulu, perbaiki marketing, karena alhamdulillah kalau di Trenum sendiri kita punya tim yang boleh dibilang solid di bagian sosmed. Ada desainer, admin, dan juga
komputer, dan itu yang kita gembar-gemborkan selama masa pandemi ini. Oke, nah gimana kalau untuk menyikapi ini kan sekarang juga orang akan lebih berpikir untuk mengeluarkan uang gitu ya. Walaupun udah mulai kembali berjalan, tapi belum sepenuhnya stabil nih ekonomi. Dan orang butuh benar-benar cash flow yang ada gitu. Nah, sementara kayak produk-produk konveksi, baju dan lain sebagainya itu bukan produk yang tiap hari kita harus beli. Nah, gimana mensiasati itu gitu? Jadi sebenarnya demand itu betul-betul menurun ya Kak ya. Seperti misalkan kita kan ada kontrak dengan Unhas untuk mempersiapkan atau mensuplai rompi KKN dan topi KKN. Itu 3 tahun kontrak dengan Trenum. Cuman gara-gara COVID tidak jadi untuk tahun ini. Tapi sekali lagi kita tidak diajar untuk berpangku tangan, kita terus berputar otak gimana caranya supaya kita tetap bisa menghidupi bisnis ini, menghidupi tim, dan menghidupi sanak keluarga. Maka jadilah tadi itu, kita mungkin akan merilis jaket yang insya Allah bakal dicari oleh market, atau mungkin saja kita pelan-pelan kita mengurangi pengeluaran operasional, kita kurangi variable cost, fixed cost-nya mungkin disesuaikan. Nah, misalkan gaji karyawan itu mungkin kita sesuaikan dari gaji tetap menjadi gaji borongan kayak gitu. Jadi akan ada hal-hal yang harus disesuaikan untuk dari pas masuk corona, sementara masuk corona, dan pas masuk di normal ini. Oke. Begitu, Kak. Dan Trenum sendiri udah siap ya dengan satu inovasi produknya yang insya Allah bakalan launching nanti ya. Dan semoga ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kita butuh tuh yang benar bisa protect our body gitu ya, biar terhindar dari virus. Iya, kan kalau keluar harus Nah, terakhir nih, karena kita terbatasi oleh waktu, udah hampir jam 6 ternyata, nggak kerasa. Apa pesannya nih untuk para pelaku usaha yang sekarang juga lagi mempersiapkan diri menghadapi new normal dengan beragam strategi ABC yang udah dilakukan gitu, khususnya untuk smart listener juga? Untuk teman-teman para pengusaha, saya selalu percaya bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena kita kuat, kita diberi tanggung jawab untuk menghidupi tim kita, karyawan kita, dan kalau kita lemah, tim kalah. Oke. Jadi jangan sampai kita lemah di hadapan tim kita. Kita harus terus kuat, karena saya punya hashtag tumbangkit. Kalau kita tumbang, ya bangkit. Oke. Iya. Wow, jadi sebagai Gitu aja, business owner kita nggak boleh lemah, kita harus kuat karena kita adalah leader. Kalau kita lemah gitu, nanti timnya akan ikutan lembah. Hashtag tumbangkit ya. Ketika tumbang bangkit lagi. Oke deh. Masih ada yang mau ditambahkan lagi? Kata Pak Mardigu bilang pebisnis adalah singa. Jadi kita harus memang betul-betul menunjukkan pride kita di hadapan tim kita, calon pembeli kita, dan keluarga kita. Wow, luar biasa. Thank you. Thank you so much Kak Syahab ya untuk berbagi sore hari ini, untuk waktunya berbagi inspirasi bersama Smart Listener di program segmen kita Senin Inspirasi di program Afternoon Drive. Terima kasih untuk Anda juga Smart Listener yang sudah membersamai kami dari jam 3 sampai hampir jam 6 sore ini. Sekali lagi, Anda masih tetap bisa menyaksikan tayangan talkshow kami ini di YouTube channel Smart FM Makassar. Masih banyak program-program menarik dan inspiratif lainnya di Smart FM. Tetap dengarkan kami terus. Saya